Jadi inti masalahnya kita marah karena kita nggak mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berbicara mengenai marah karena beberapa waktu yang lalu saya tanpa sadar merasa panas hati dan marah ketika melihat seorang bos memperlakukan karyawannya dengan semena-mena. Padahal saya merasa bos ini tidak benar. Tetapi kenapa ya bos ini diberkati Tuhan dengan luar biasa, seolah-olah Tuhan tidak melihat kesalahannya, dan secara materi dia diberkati dengan berlimpah-limpah, padahal dia sangat menekan karyawan, juga melakukan pembukuan yang tidak benar. Bahkan kalau boleh saya katakan tidak kenal Tuhan lah. Tanpa sadar saya marah. Saya berusaha menjustifikasi, membenarkan kemarahan saya, seolah-olah kemarahan saya itu kemarahan yang suci, righteous anger. Seperti Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang berjualan di bait Allah. Tetapi setelah merenungkan firman Tuhan, setelah berdoa, saya sadar ada yang lebih dalam lagi di balik kemarahan saya. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 8 saya akan bacakan dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Sekali lagi, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Itu firman Tuhan. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti lumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur berkata, membawa kita, mencondongkan kita akan cenderung berbuat kejahatan atau dosa. Kisah Kain dan Habil membuktikan itu. Kain memberikan persembahan, Habil memberikan persembahan, dan Tuhan menerima persembahan Habil dan tidak persembahan Kain. Dan Kain menjadi panas hati dan marah. Firman Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa kita itu marah dan panas hati ketika melihat orang berhasil, walaupun orang itu berbuat curang ataupun dengan tipu daya? Kita selalu merasa rumput tetangga lebih hijau. Mengapa? Karena kita lihatnya dari jauh. Jadi salibnya kelihatan kecil. Tetapi inti dari kemarahan kita adalah karena kita merasa tidak adil. Tuhan tidak adil. Kain berkata Tuhan nggak adil. Tuhan menerima Habil, tapi tidak menerima dia. Artinya sebenarnya kita tidak puas terhadap keputusan Tuhan, terhadap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita selidiki lebih lanjut, sebenarnya kita punya kehendak, keinginan, mimpi, kerinduan yang berbeda dengan Tuhan. Makanya kita merasa Tuhan tidak adil. Jadi inti masalahnya kita marah karena kita nggak mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Kita merasa Tuhan nggak adil. Ayat 4 berkata, bergembiralah karena Tuhan
maka ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, apa yang menjadi kehendakmu, apa yang menjadi impianmu, kerinduan hatimu, itu akan diberikan Tuhan kalau engkau bergembira di dalam Tuhan. Ayat ini punya dua arti, saudara. Yang pertama, ketika kita bergembira dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang menjadi kehendak, keinginan, mimpi, dan kerinduan kita. Jadi kalau kita rindu sesuatu, ingin sesuatu, Tuhan akan memberikan kepada kita keinginan itu kalau kita bergembira dalam Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi marah maupun panas hati lagi. Karena kehendak kita ditimbulkan oleh Tuhan. Untuk bisa begitu, untuk bisa selaras kehendak kita dengan Tuhan, dikatakan bergembiralah karena Tuhan. That delight thyself also in the Lord. Delight thyself also in the Lord. And he shall give thee the desire of thine heart. Itu sebuah perintah. Bergembira itu bukan perasaan, tetapi bergembira itu perintah, kata kerja. Kita harus bisa bergembira, kita harus bisa menikmati, delight, enjoy pribadi maupun hadirat Tuhan. Yuk kita cek apakah kita menikmati saat-saat ibadah raya kita atau ibadah-ibadah pribadi kita, saat-saat teduh kita. Atau apakah kita merasa ibadah raya ataupun saat teduh, ibadah pribadi atau saat teduh itu adalah sebuah keharusan atau tugas atau tanggung jawab. Atau kita merasa saat teduh atau beribadah atau berjumpa dengan Tuhan itu seperti memikul salib. Atau ibadah itu sebuah kenikmatan. Apakah ibadah itu fun atau menyenangkan kita? Apakah kita bisa berkata lebih baik 1 hari di pelataran bait Allah daripada 1000 hari di tempat lain? Saudara, bisa nggak kita bergembira karena Tuhan? Bisa nggak kita bergembira akan hadirat maupun pribadi Tuhan? Kita seringkali lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang fun, yang bisa bersenang-senang. Kita merasa, kita tanpa sadar kita sering berkata Tuhan itu Tuhan yang jauh, Tuhan yang formal, Raja yang agung. Tapi Tuhan juga adalah sahabat kita. Tuhan adalah Bapa kita. Sahabat dan Bapa itu bisa bersenang-senang, bisa fun, suka bermain. Bisa nggak kita melihat Tuhan itu suka bermain dengan kita? Saya sebagai orang tua, bapak pada anak saya, seringkali anak saya mengajak main. Bisa nggak kita seperti anak itu mengajak bapaknya main? Sesuatu yang menyenangkan. Bukan hanya tugas dan tanggung jawab. Kalau kita bisa melihat Tuhan itu Tuhan yang fun, Tuhan yang bisa suka bersenang-senang dengan kita juga, bermain dengan kita, kita pasti bisa menikmati pribadi maupun kehadirannya. Dan kalau kita menikmati dan bergembira karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dia juga yang akan menimbulkan kerinduan di hati kita sehingga kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kita tidak akan menjadi marah dan panas hati terhadap orang-orang yang berhasil dalam hidupnya karena kecurangan. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk boleh melihat Engkau sebagai Bapa yang sebagai sahabat, sebagai Bapa yang juga suka untuk bergaul dan bersenang-senang bersama kami, ya Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati pribadi-Mu, karena Engkau Allah yang suka bergembira bersama kami. Ampuni kami kalau kami panas hati, marah karena orang yang berbuat jahat ataupun berbuat curang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.